Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qianfun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Binatang iblis juga tahu cara membuat harta karun jiwa. Keheranan menyapu wajah Lindong setelah mendengar kata-kata Xiao Dao. Binatang iblis biasa tidak memiliki kemampuan ini. Namun buaya surgawi kuno bukanlah binatang iblis biasa. Itu pasti entitas yang sangat kuat ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, tidak ada yang sulit dipercaya tentang hal itu mampu menciptakan harta karun jiwa. Ucap Xiao Dao mengerutkan bibirnya. Pada saat ini Lindong tidak terlalu peduli dengan penampilan dari Xiao Dao. Sebagai gantinya, dia melihat dengan rasa ingin tahu pada tombak tulang tanpa hiasan. Karena peningkatan kekuatannya bahkan harta karun jiwa kelas tinggi timbangan surgawi kuno tidak bisa lagi memuaskan kebutuhan bertarung Lindong. Namun penampilan tombak tulang bisa menebusnya. Pada saat yang sama gelombang energi samar yang terlihat keluar dari tombak tulang. Lindong tahu bahwa tombak tulang ini jelas tidak lebih lemah dari harta jiwa bumi. Namun dia tidak tahu seberapa kuat itu dari timbangan surgawi kuno. Saat Xiao Dao melambaikan cakarnya, segera tombak tulang terbang ke arah Lindong. Dengan tatapan menyala di matanya, yang terakhir mengulurkan tangannya dan menangkap tombak. Segera seluruh lengannya tenggelam sedikit. Tombak tulang yang tampaknya ringan dan anggun itu sebenarnya berbobot tak kurang dari 10.000 batu kati. Bahkan dengan kekuatan Lindong, dia merasa sulit untuk menyimbangkan tombak. Wah, tombak yang luar biasa. Ucap Lindong memuji tombak itu. Setelah mengamati tombak tulang pada jarak yang lebih dekat, dia menemukan bahwa ada garis-garis darah halus yang menyebar dari gagang tombak tulang. Garis-garis darah ini menutupi hampir seluruh tubuh tombak, membuatnya tampak seperti pembuluh darah dan pemandangan ini sangat menakjubkan. Selain itu, pembuluh darah ini tampaknya perlahan berdenyut. Untuk buaya surgawi kuno tingkat ini, setiap bagian dari kerangkanya sebanding dengan harta jiwa bumi yang biasa. Tombak tulang ini jelas diciptakan dari bagian tersulit di dalam tubuh buaya surgawi. Selain itu, karena tombak tulang ini adalah harta karun jiwa buaya surgawi, tombak ini diilhami oleh beberapa sisa-sisa roh iblis buaya surgawi ketika memudar dari dunia. Jika kau bisa memperhalus senjata ini, kau mungkin bisa menggunakan sisa-sisa roh iblis untuk memanggil roh iblis buaya surgawi untuk bertarung untukmu. Ucap Xiao Dao menjelaskannya tanpa antusias. Oh, memanggil roh iblis buaya surgawi? Ucap Lindong dengan wajah terkejut setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Dao. Dia tidak berharap tombak tulang yang tampak polos ini memiliki kemampuan yang tangguh. Meskipun Lindong tidak yakin seberapa kuat buaya surgawi kuno ketika masih hidup, dia percaya bahwa tingkat kekuatannya tidak terbayangkan. Namun tentu saja, kau harus membayar harga tertentu untuk memanggil roh iblis buaya surgawi. Sebagai contoh, pengorbanan darah dan sebagainya. Ucap Xiao Dao berkata dengan malas. Pengorbanan darah? Darahku? Ucap Lindong dengan terkejut. Ini terasa seperti menyakiti diri sendiri untuk membunuh musuh. Apa gunanya darahmu itu? Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Ucap Xiao Dao memutar matanya ketika mendengar kata-kata Lindong, menyebabkan sudut mulutnya sedikit berkedut. Tentu saja darah yang kumaksud adalah darah esensi binatang iblis. Itu harus digunakan untuk memanggil roh iblis buaya surgawi, jenis yang jauh lebih kuat dari keran naga kuno di tubuhmu. Ucap Xiao Dao menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tertegun sejenak sebelum alisnya berkerut. Jika binatang iblis lebih kuat dari keran naga kuno, bukankah levelnya dekat dengan tahap nirvana, di mana dia bisa mendapatkan darah esensi yang begitu berharga? Saat dia memikirkan hal ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Awalnya dia percaya bahwa dia dapat membuat kartu truf lain dengan tulang buaya surgawi ini. Hei,
kau memiliki jenis darah esensi yang memenuhi kondisi ini. Namun Xiao Dao tiba-tiba berkata ketika melihat betapa kecewanya Lindong. Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat ke arah Xiao Dao. Setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa memikirkan darah esensi yang dia miliki yang memenuhi kondisi ini. Timbangan surgawi kuno. Di dalam tombak kuno ada jejak darah esensi naga. Meskipun itu tidak terlalu murni, itu masih dapat digunakan untuk pengorbanan darah dan memanggil roh iblis buaya surgawi untuk bertarung untukmu. Ucap Xiao Dao menjelaskan sambil menunjuk ke arah tas Qiankun milik Lindong, tombak timbangan surgawi kuno. Setelah mendengar kata-kata Xiao Dao, Lindong segera menyadari memang ada sedikit jejak darah esensi naga di dalam timbangan surgawi kuno. Meskipun pemilik darah esensi naga bukanlah naga yang sebenarnya, itu tetap bekerja. Itu karena di dunia binatang iblis, selama ada hubungan dengan kata naga maka itu sudah cukup. Karena itu jika sedikit darah esensi naga ini digunakan, akan ada kemungkinan memanggil roh iblis buaya surgawi. Namun satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa jika darah esensi naga diambil dari timbangan langit kuno, tiang harta karun kelas 1 pertama Lindong akan hancur. Jangan khawatir. Tombak tulang buaya surgawi sudah cukup kuat. Plus dengan jiwa boneka darah sebagai walimu, kau akan dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan jika kau bertemu dengan seorang praktisi panggung nirvana seperti Lin Fan. Tentu saja jika pernah ada waktu yang kau butuhkan untuk memanggil roh iblis buaya surgawi, itu berarti kau telah menghadapi bahaya yang fatal. Pada saat itu sangat berharga untuk menukar timbangan surgawi kuno dengan hidupmu, ucap Xiao Dao dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata Xiao Dao, Lindong tertawa getir. Tentu saja tidak ada yang tidak bisa diterima dalam kehilangan timbangan surgawi kuno untuk menyelamatkan hidupnya. Kau harus bergegas dan memperbaiki tombak tulang buaya surgawi. Adapun apakah kau dapat memperbaiki tombak tulang sebelum memasuki medan perang kuno, itu akan tergantung pada dirimu sendiri. Karena tombak tulang berisi jejak roh iblis buaya surgawi, itu tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Tentu saja jika kau bisa memperbaiki senjata dengan sukses sebelum memasuki medan perang kuno, kau akan memiliki lebih banyak trik untuk bertahan hidup, ucap Xiao Dao menjelaskan ketika merentangkan tubuhnya. Baik, ucap Lindong dengan lembut mengangguk sebagai tatapan serius melintas di matanya. Dia tahu waktunya sudah hampir habis. Karena itu, tanpa membuang waktu lagi dia pergi ke kamarnya dan duduk bersila di tempat tidurnya. Ketika dia mengambil nafas dalam-dalam dari udara dan mengendurkan tangannya, tulang buaya surgawi melayang di depannya. Itu terus-menerus mengeluarkan gelombang aura keras yang tampaknya disertai dengan raungan yang samar. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya. Dengan pikiran, gelombang energi mental yang kuat mulai membanjiri keluar dari istana Niwan Lindong dan dengan cepat berkumpul di depannya. Dengan suara letupan, bola api energi mental diciptakan. Karena Lindong adalah master simbol jiwa tingkat tinggi, maka kemampuannya untuk membuat api energi mental jauh lebih mahir daripada di masa lalu. Pergi. Pada saat ini ketika Lindong mengarahkan jarinya ke depan, bola api energi mental segera mendesing di udara dan menelan tombak tulang buaya surgawi. Tiba-tiba suara mendesis meletus dari tombak tulang ketika banyak garis-garis darah pada tombak tulang mulai bergetar dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini seolah-olah tombak tulang buaya surgawi telah hidup kembali. Setelah beberapa saat, tiba-tiba gelombang kejut yang kuat meletus dari tombak buaya langit surgawi dan menyapu udara, menyebabkan bahkan api energi mental sedikit tersentak dan mundur. Dengan sapuan ganas, tombak tulang merobek api energi mental. Itu berubah menjadi kilatan cahaya abu-abu sebelum mencoba melarikan diri. Aku tidak peduli seberapa kuat kau ketika kau masih hidup. Tapi sekarang, bagaimana kau bisa menolak ketika bahkan roh iblis tidak ada? Setelah melihat tombak tulang buaya surgawi memasang perlawanan sengit seperti itu, mata Lindong menjadi gelap. Dengan pemikirannya, energi mental yang kuat menyelimuti seluruh ruangan. Itu berubah menjadi banyak benang yang melilit erat tombak tulang buaya surgawi. Seolah-olah tombak tulang itu terperangkap dalam pasir apung.
Dan betapapun kerasnya itu berjuang, dia tidak bisa lepas. Setelah melihat ini, Lindong mengganti segel tangannya lagi. Yang lebih kuat dari sebelumnya, api energi mental menelan tombak buaya surgawi sekali lagi. Menghadapi kalsinasi yang sangat kuat oleh api energi mental, tombak tulang buaya surgawi mengeluarkan beberapa suara aneh. Jejak kabut darah merembes keluar dari tubuh tombak dan membeku menjadi buaya surgawi mini. Buaya surgawi berjuang dengan panik dalam api energi mental dan bahkan mencoba menerkam tubuh Lindong. Pada saat ini buaya surgawi berjuang dengan panik dalam api energi mental dan bahkan mencoba menerkam Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Bagaimanapun juga, tulang buaya surgawi adalah harta jiwa bumi yang memiliki roh. Selain pengaruh sifat tirani buaya surgawi, tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Namun dia tidak khawatir. Tulang buaya surgawi memang kuat, tetapi tanpa bala bantuan dan dihadapkan api energi mentalnya, itu akan segera menyerah. Lindong memegang mentalitas ini saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat ini benang energi mental terus mengalir keluar untuk membentuk api energi mental, yang pada gilirannya menelan tombak tulang buaya surgawi. Pemurnian ini akan berlangsung selama 5 hari penuh. Seperti yang Lindong prediksi, di bawah kalsinasi konstannya, aura tirani dari tombak tulang buaya surgawi melemah hari demi hari. Ketika hari kelima tiba, buaya kecil surgawi telah hancur menjadi kabut darah dan kembali ke tombak tulang. Tombak tulang tidak lagi terlalu banyak berjuang. Saat tombak buaya surgawi mulai tenang, mata Lindong yang telah tertutup rapat selama 5 hari dibuka sekali lagi. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan beberapa darah esensi ke tulang buaya surgawi. Di bawah kalsinasi api energi mental, darah membentuk banyak tanda darah di sepanjang tombak tulang. Saat tanda darah terbentuk, mereka perlahan bergoyang dan menyatu dengan kecepatan yang lambat. Samar-samar mereka tampak membentuk merek yang terbuat dari darah segar. Ketika merek darah muncul, Lindong bisa merasakan bahwa dia sekarang memiliki kontrol total atas tombak tulang buaya surgawi. Di atas tempat tidurnya, Lindong tiba-tiba membuka matanya sementara cahaya yang tangguh dan gemilang mengalir di matanya. Saat ini kedua matanya terkunci erat pada tombak tulang buaya surgawi yang diam-diam melayang di udara. Dia bisa merasakan bahwa kekejaman dan perlawanan yang datang dari tombak tulang ini benar-benar menghilang. Setelah mencetak segelnya, Lindong jelas bisa merasakan gelombang kejut intim yang datang dari tulang buaya surgawi itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tombak tulang buaya surgawi ini akan menjadi senjata ampuh miliknya. Mata Lindong membara saat dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meraih tombak tulang buaya surgawi itu. Ketika tombak tulang itu memasuki telapak tangannya, sensasi berat seperti ribuan pon itu benar-benar menghilang. Sebaliknya itu digantikan oleh sensasi ringan dan lembut. Tentu saja ini hanya disediakan untuk Lindong. Jika dia menggunakan tombak ini untuk menyerang, kekuatan di balik serangan itu pasti akan seperti badai dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk melawannya. Tangan Lindong mencengkram tombak buaya tulang surgawi sementara dia mencetak telapak tangannya. Kemudian dia melambaikan tombak itu sementara suara angin yang membelah langsung bergema. Sementara itu, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk sebelum mereka dengan kejam terbang keluar. Saat bayangan tombak yang hebat itu terbang keluar, meja dan kursi di ruang itu semuanya langsung menjadi debu dengan dentuman keras. Faktanya, geraman buaya yang dalam memantul samar di seluruh ruangan menyebabkan darah seseorang mendidih. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Segera dengan jentikan pikirannya, kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari lengannya dan mengalir ke tombak tulang buaya surgawi. Saat daya Yuannya menyembur, tombak tulang buaya surgawi itu mulai bergetar dengan lembut sebelum suara dengungan bergema. Sementara itu kapiler kecil yang tak terhitung jumlahnya pada tombak itu mulai menggeliat. Sebelum aura yang tak terlukiskan perlahan-lahan diperpanjang dan menyelimuti. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Faktanya geraman buaya yang dalam memantul samar di seluruh ruangan. Itu menyebabkan darah seseorang mulai mendidih. Ketika Lindong menyadari betapa tangguhnya tulang buaya surgawi ini, semburat kekaguman melintas di matanya.
Jika dia bertarung dengan Lilang Tian lagi, dia akan bisa menggunakan tombak ini untuk sepenuhnya mendominasi. Tidak buruk. Dalam waktu 5 hari, kau telah benar-benar berhasil memperbaiki tulang buaya surgawi ini. Sama seperti Lindong sangat gembira atas kekuatan tombak tulang buaya langitnya. Xiao Dao melintas sebelum muncul. Ketika melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia mengangguk. Meskipun segel sebelumnya di tombak tulang buaya surgawi telah terkikis seiring berjalannya waktu, itu telah dapat dibentengi oleh aura ganas di dalam tombak tulang buaya surgawi. Namun Lindong bisa memperbaikinya hanya dalam 5 hari. Bahkan Xiao Dao tidak dapat menemukan kesalahan dengan itu. Benar, lihat jimat batu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan boneka jiwa darah, ucap Xiao Dao. Setelah beberapa detik, mata Lindong tiba-tiba menyusut sebelum dia berbalik untuk melihat Xiao Dao dan buru-buru berkata, apa yang terjadi? Sehubungan dengan boneka jiwa darahnya, Lindong agak menghargainya. Dalam dinasti yang besar ini, alasan mengapa dia tidak perlu takut pada praktisi nirvana seperti Lin Fan adalah karena boneka jiwa darahnya. Selain itu, pada saat yang sama, itu adalah kartu trufnya yang paling penting begitu dia memasuki medan perang kuno. Jika ada yang salah dengan itu, dia akan kehilangan alat kunci di gudang senjatanya. Meskipun dia saat ini memiliki tombak tulang buaya surgawi, kecuali itu adalah situasi yang mengancam jiwa, dia tidak akan dengan santai memanggilnya. Lagi pula, dia hanya memiliki satu vital darah esensi naga di tubuhnya dan setelah dia memanggilnya sekali, dia tidak bisa memanggilnya lagi. Meskipun dia masih memiliki Xiao Dao dan orang itu jelas sangat berpengalaman, itu hanyalah jiwa iblis. Karena itu jika dia bertemu dengan seorang praktisi panggung nirvana, itu hanya bisa berdiri. Oleh karena itu ini jelas menunjukkan pentingnya boneka jiwa darahnya. Bahkan Lindong tidak berani menyebutnya keluar untuk waktu yang lama. Namun itu bisa digunakan lebih dari sekali dan dia bisa menggunakannya membalikkan meja di persimpangan krisis. Karena itu ketika dia mendengar bahwa boneka jiwa darahnya yang berharga mengalami kecelakaan, dia merasakan jantungnya berdetak dengan kencang. Jangan khawatir, tidak ada yang tidak menyenangkan. Coba lihat dulu. Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, Xiao Dao melambaikan cakarnya sebelum melesat ke jimat batu di dalam telapak tangan Lindong. Kemudian dengan centikan pikirannya seutas energi mental dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika energi mental Lindong masuk ke domain spiritual jimat batu, dia segera pergi ke lokasi boneka jiwa darah. Saat dia menyapu matanya, tanpa sadar dia menghirup udara dingin. Berdiri di depannya adalah gelembung kristal padat seperti penjara dengan boneka jiwa darah yang terperangkap di dalamnya. Saat ini meskipun gelembung kristal ini masih ada di sana, itu dipenuhi dengan rona merah darah yang kaya. Samar-samar Lindong bisa merasakan aura yang sangat ganas muncul dari gelembung kristal itu. Apa yang terjadi? Ucap Lindong menatap simbol berkedip aneh pada gelembung kristal. Saat dia tanpa sadar bertanya, kekuatan dan kekejaman dari boneka jiwa darah ini benar-benar melebihi harapanku. Pada awalnya, aku berpikir bahwa itu adalah boneka jiwa kelas 1. Namun setelah disempurnakan oleh jimat batu, itu telah mengeluarkan aura berbisa laten di dalam tubuhnya. Inilah yang menyebabkan situasi saat ini, ucap Xiao Dao menjelaskan. Hah? Apa maksudmu? Ucap Lindong mengerutkan alisnya saat bertanya. Apa yang aku maksud adalah bahwa boneka jiwa darah meminjam kekuatan jimat batu untuk memasak keluar energi laten di dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada keributan besar sekarang, jika situasi saat ini berlangsung, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu mungkin akan bisa membuka segelnya. Namun tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun jimat batu itu sangat kuat, kau masih terlalu lemah. Ucap Xiao Dao melambaikan cakarnya seperti yang dikatakan. Ekspresi Lindong berubah dengan lembut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa boneka jiwa darah ini benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menyegalnya, itu akan segera berlari keluar dari jimat batu dan yang pertama menderita adalah kita. Ucap Lindong bertanya dengan serius. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya.
Namun boneka jiwa dara ini benar-benar aneh. Karena itu, yang terbaik bagi kita untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Kalau tidak, itu akan menjadi bom waktu yang tersembunyi, ucap Xiao Dao. Bisakah kau memperbaikinya? Tanya Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat bertanya. Selama kau memberiku sekitar 30.000 pil nirvana, aku benar-benar bisa menyingkirkan aura ganasnya, ucap Xiao Dao tertawa canggung. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong kehilangan kata-kata. 30.000 pil nirvana, bahkan jika dia menjual semua yang dia miliki, dia tidak mampu membayar jumlah itu. Bisakah kau mengendalikan situasi ini untuk saat ini? Setelah aku memasuki medan perang kuno, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 30.000 pil nirvana dan menyelesaikan masalah ini, ucap Lindong sambil menghela nafas. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang canggung. Pada saat ini, Xiao Dao melambaikan cakarnya sebelum berkata, panggil puncak penjara beratmu ke jimat batu. Jika kau ingin menstabilkan situasi ini, kau harus mengandalkan efek stabilitas dari puncak penjara beratmu, ucap Xiao Dao. Mendengar kata-kata Xiao Dao, Lindong langsung mengangguk. Pada saat ini dengan jentikan pikirannya, puncak penjara beratnya berubah menjadi sinar hitam sebelum melesat ke arah jimat batu. Kemudian itu berubah menjadi gunung kecil dan melayang di depan Lindong. Sementara itu cahaya hitam mengalir di permukaan gunung memberinya sensasi padat seperti bumi. Xiao Dao melambaikan cakarnya sebelum beberapa cahaya ungu gelap sepenuhnya menyelimuti puncak penjara berat. Kemudian dia mencabut cakarnya. Sebelum puncak penjara berat itu melolong dan langsung menabrak gelembung kristal itu. Sebelum perlahan-lahan mulai menggelembung. Ketika puncak penjara berat itu melesat masuk, di dalam gelembung kristal geraman yang dalam seperti binatang langsung bergema keluar. Kemudian aura berdarah ampuh itu sebenarnya cepat mundur. Sementara itu penampilannya sekali lagi muncul di depan mata Lindong. Saat ini di dalam gelembung kristal besar, puncak penjara berat berdiri dengan tegak. Sementara cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir. Sementara itu boneka jiwa dara yang tersegel ada tepat di bawahnya. Tubuhnya samar-samar muncul di tengah-tengah cahaya hitam yang berkedip-kedip itu. Namun karena kekuatan gabungan dari jimat batu dan puncak penjara berat, aura ganasnya telah meredup secara signifikan. Lindong menatap pemandangan ini sambil dengan lembut menghela napas lega. Segera dia mengeluarkan tawa sedih ketika dia berkata, sepertinya setelah aku memasuki medan perang kuno, aku harus segera mencari cara untuk mendapatkan pil nirvana. Itu bukan masalah besar, ucap Xiao Dao menjawab sambil tersenyum. Paling tidak, kejadian ini mengungkapkan kepada kita bahwa boneka jiwa dara jauh lebih kuat dari yang kita harapkan. Ketika kita berhasil memperbaikinya, kita akan memiliki kartu truf lagi, ucap Lindong menghela nafas saat dia mengangguk. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Dia hanya pada tahap manifestasi dan itu agak gila baginya untuk mencoba mengendalikan tahap nirvana boneka jiwa dara. Jika dia tidak memiliki bantuan dari jimat batu, dia kemungkinan akan terkoyak oleh boneka jiwa dara itu. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, Lindong melambaikan tangannya ke Xiao Dao sebelum dia meninggalkan domain spiritual jimat batu. Kemudian dia perlahan-lahan mempererat cengkramannya pada tombak tulang buaya surgawi. Dalam 5 hari berikutnya, dia hanya bisa diam dan menunggu. Untuk pertempuran 100 dinasti, dia sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Oleh karena itu Lindong penasaran untuk mencari tahu seberapa jauh dia bisa pergi di medan perang yang kejam itu. Apakah dia bisa naik dan terbang seperti naga atau menabrak dan menjadi hantu di negeri asing? Itu harus bergantung pada kemampuan dan nasibnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.